Coba deh lakukan sesuatu tapi pakai ini. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Gimana nih? Saya membuat video ini di saat bulan Ramadan ya. Bagaimana kondisi kamu di saat menjalani bulan Ramadan? Bagi yang berpuasa, udah mulai kerasa lemesnya seperti ya. Udah berhari-hari, udah mulai ngerasa banget nih. Nah bagi kamu yang tidak berpuasa gimana? Semakin merasa kedamaian juga dengan nuansa Ramadan yang ada di sekitar kamu? Alhamdulillah. Apapun yang sedang terjadi, saya doain dulu di bagian depan ini ya. Semoga kita jadi manusia yang semakin tenang, semakin waras, dan semakin damai dengan adanya Pagar Kehidupan. Dan pastinya semakin bisa menjadi orang positif yang terarah. Amin? Kalau memang setuju, katakan amin dong di komentar. Nah, bicara soal amin teman-teman, hari ini saya mau menceritakan sesuatu lagi-lagi yang membuat kita dalam hati berkata amin. Tentang apa nih mas? Ini seru banget nih. Jadi gini, pernah gak sih diri kamu sebagai seseorang gitu ya, ngerasa sedih? Sedihnya itu bukan karena gak punya apa-apa atau gak punya siapa-siapa ya teman-teman, tapi justru kebalik. Merasa sedihnya tuh gini loh, kenapa sih kok aku sudah punya sesuatu tapi susah banget untuk bisa bersyukur? Kenapa sih kok aku sudah punya segalanya, bahkan udah nonton Pagar Kehidupan, ngerti gitu ya salahnya di mana diriku, diri saya mas, tapi entah kenapa susah banget untuk bisa mempraktekkan yang namanya bersyukur gitu loh. Nah akhirnya saya jadi paham mas, bahwa ini yang menghalangi rezeki saya berikutnya. Rezeki saya bagus, tiba-tiba mampet. Jodoh saya udah mulai kelihatan, tiba-tiba ngilang. Penyebabnya apa? Betul, karena saya kurang bersyukur. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan yang kamu adalah, gimana sih mas caranya supaya saya jadi orang nih bisa pandai bersyukur sehingga hidup kita penuh dengan keajaiban yang nyata, bukan teori. Ada nggak mas? Ada. Itu dia kabar baiknya ya. Sekarang langsung aja sambil kamu tetap menikmati mungkin waktu ngabuburit, atau mungkin video ini tayang bukan ngabuburit lagi ya, habis kamu taraweh, atau mungkin yang baru buka puasa malam, habis buka puasa ngantuk-ngantuk gitu. Apapun yang sedang kamu kerjakan, coba resapi aja perkataan saya, dengerin. Ini mudah, tapi bener-bener fakta. Gini caranya, ini lucu. Teman-teman, bahagia kamu itu adalah kunci dari bersyukurmu. Saya ulangi, bahagiamu itu adalah kunci dari bersyukurmu. Sekarang saya mau tanya, gak usah takut salah ya, jawab dalam hati aja. Menurut kamu mana yang benar? Bersyukur dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru bersyukur? Tolong dijawab dalam hati aja. Saya ulangi pertanyaan saya. Menurut ilmu yang sudah pernah kamu yakini, mana sih yang benar menurut kamu? Bersyukur dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru bersyukur? Mana pilihan yang benar? Saya tebak ya. Biasanya setiap orang yang saya tanya gini, kayaknya pertanyaan ini bisa membuat jawaban mereka sama kayak kamu. Jawabannya sama. Mereka berpikir bersyukur dulu baru bahagia. Betul gak? Iya kan? Iya dong. Kalau saya bersyukur saya jadi bahagia mas. Itu kan yang diajarin. Itu salah. Saya ulangi. Disitulah letak kesalahan kita. Biang kerok yang membuat hidup kita, maaf banget, susah bersyukur. Dan akhirnya semuanya jadi serba sempit hidup kita. Teman-teman, yang paling benar itu, dengan segala kerendahan hati ya, menurut pendapat saya sesuai dengan prakteknya, adalah bahagia dulu, baru bersyukur. Nggak percaya? Udah lihat kisah hidup kamu deh, lihat kisah hidup kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang paling bikin kita happy, gampang nggak bersyukur? Kayaknya nggak usah disuruh langsung bilang, waduh puji Tuhan, aduh alhamdulillah, langsung happy, betul nggak? Nah, coba sekarang kalau lagi nggak enak, suruh bersyukur gampang nggak? Wah, paling mentok juga di lidah doang kita ya bersyukur. Iya deh mas, terima kasih. Iya deh mas, aduh alhamdulillah nih puji Tuhan. Tapi mukanya ya cemberut aja gitu. Iya nggak? Nah itu kan bukti. Bukti nyata bahwa kamu setuju dengan saya. Iya juga ya. Bahwa bersyukur itu yang paling benar bahagia dulu ternyata mas. Baru bisa bersyukur, bukan kebalik ya. Nah kalau gitu prakteknya gimana mas untuk masalah ini? Teman-teman,
pertanyaannya dirubah dulu. Kalau selama ini sebelum ketemu video ini pertanyaanmu adalah gimana ya caranya saya bersyukur, sekarang dirubah ya. Rubah menjadi gimana cara saya bisa bahagia. Itu. Bahagiamu itu kunci syukurmu. Ulangi bersama saya. Bahagiaku adalah kunci syukurku. Loh kok diem? Ucapin yuk. Ini penting loh. Ucapkan ya. Bahagiaku adalah kunci rumah, bukan kunci syukurku. Wah, ngelamun nih, ngelamun. Mentang-mentang habis puasa atau mentang-mentang puasa ngelamun. Kok kunci rumah toh? Kunci bahagiaku. Bener nggak? Iya kan? Kalau seandainya diri kamu jadi orang itu pengen banget gampang bersyukur, buat dirimu bahagia dulu. Bahagianya gimana mas caranya? Simple. Kalau kita pengen bahagia tuh sederhana. Cukup lakukan ini. Apa itu? Nih dengerin. Pertama, sadarkan dulu bahwa kita adalah makhluk langit. Loh, apalagi nih Thomas? Ini kok jadi kayak nyumpahin saya kayak jadi UFO gitu mas? Makhluk planet? Bukan. Makhluk langit itu maksud saya diri kita, diri kamu itu selalu butuh langit. Coba kalau nggak percaya sekarang, lihat langit deh yuk. Ini sebuah ritual pagar kehidupan banget ya. Coba sekarang, mau malam, mau pagi, mau siang, buka jendela, buka korden bentar, lihat langit sambil dengar suara saya. Ayo. Nah, gimana rasanya? Baru ngelihat langit aja udah tenang. Kamu sadar nggak sih? Bahagia itu selalu diawali dengan ketenangan. Bahagia itu bukan di saat kita melompat-lompat. Bahagia itu di saat kita bisa tenang, bisa rileks. Nah itu loh fungsinya langit. Itu maksud saya, kita semua pada dasarnya adalah makhluk langit. Sadar nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya kita semua adalah makhluk doa. Wah, apalagi? Nih, sambil kita ngelihat langit, yuk praktekin yuk kalau bisa ya. Sambil kamu tetap melihat langit, coba kamu doakan. Doakan siapa? Doakan siapapun aja yang ada di pikiranmu. Misalnya kita praktekin nih. Sambil kita ngelihat langit, kita doain. Saya doakan semua teman-teman saya, terutama si Budi yang lagi susah hidupnya, diberikan kemudahan semudah-mudahnya. Enak nggak habis berdoa? Coba. Kita baru doain satu orang aja sambil melihat langit, itu rasanya udah enak banget. Padahal yang kita doain bukan diri kita. Kita hanya mendoakan dalam tanda kutip iseng. Tapi enak kan? Kenapa bisa begitu? Karena manusia itu fitrahnya pada hakikatnya dari sananya secara alami suka banget dan butuh banget berkata-kata baik dan doain orang. Itu loh. Jadi saya sebagai sahabat kamu cuman mengajak kamu sebagai sahabat saya untuk ayo kembali ke fitrah kita. Kita kembali kepada keadaan murni kita. Yaitu apa? Jadi orang yang selalu rutin mendoakan orang lain sambil melihat langit. Coba rasanya enak gak? Lebih tenang gak? Enak ya? Udah makin happy? Makin damai? Bagus. Nah sekarang yang ketiga. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bibirnya itu dipakai. Loh, kok dipakai itu gimana? Itu bibir jangan cuma dipajang kali. Hei, halo. Bibir itu dipakai. Dipakai buat apa, Mas? Dipakai buat manyun. Ya buat senyum dong, sahabatku. Tersenyumlah. Nah, bagus seperti itu. Enak gak? Bibir kita ini akan menjadikan otak kita menghasilkan energi yang sesuai loh. Saya ulangi ya, emosi kamu dikendalikan oleh pergerakan tubuhmu, terutama bibir. Makanya kalau dalam ajaran agama senyum itu adalah ibadah toh. Kenapa? Karena bikin kita happy dan bikin orang yang lihat pun happy. Nggak percaya? Ayo praktekin. Yuk kita praktekin yuk bareng-bareng ya. Sekarang lihat langit, sambil melihat langit, kamu pikirin satu orang yang mau kamu doakan bebas. Abis itu kamu tersenyum ya. Oke, saya contohin. Lihat langit,
Kemudian katakan, saya doakan supaya teman saya si Andi yang sedang kesulitan keuangan dapat mendapatkan rizki yang berlipat ganda dan bisa bahagia. Amin. Terus senyum. Nah, enak gak rasanya? Enak banget ya, rasanya tuh kemplong, rasanya damai dan kayaknya ajaib aja gitu loh mas. Gak pernah saya bayangin kalau ternyata caranya sesederhana ini gitu loh. Enak ya? Bagus, ini dia. Kamu sudah mempraktekannya, kamu yang beruntung. Hebat. Nah, itu sebenarnya udah bagus banget. Cuman, karena kamu mendengarkan sampai hampir habis nih video, belum pergi gitu ya, saya harus ngasih diri kamu hadiah istimewa. Hadiah istimewa itu adalah sederhana. Kamu janji ya? Loh, janji apa mas? Tiba-tiba disuruh janji. Janji paling tidak sebulan sekali ya kamu pergi ke pantai. Terus di pantai atau di pegunungan yang sepi kamu janji untuk berteriak. Berteriak itu melegakan ketika kamu lakukan di alam bebas teman-teman. Ini fakta loh. Udah ada yang pernah nyoba belum? Coba kalau ada yang pernah nyoba ini tuliskan di komentar. Gimana pengalaman kamu berteriak di alam bebas? Nanti saya kasih hati deh. Ini benar kenyataan loh. Secara psikologi, ketika manusia itu berteriak di alam ya, bukan berteriak dalam rumah ya, berteriak di alam bebas, ada sebuah hormon, peristiwa hormonal yang terjadi dalam tubuh kamu yang membuat diri kamu tuh jadi ringan, jadi lapang dan merasa bahagia. Itu aneh tapi kenyataan. Jadi sekarang kamu janji dulu deh sama saya, terserah mau kapan ya. Pergilah ke pegunungan atau ke pantai, ke alam bebas dan kamu yakinkan diri kamu di situ bisa berteriak tanpa harus merasa malu. Kenapa? Karena setiap orang faktanya butuh paling tidak setahun sekali itu berteriak bebas. Saya ulangi, ini nggak salah ngomong. Pada dasarnya setiap manusia butuh paling tidak setahun sekali berteriak di alam bebas. Coba. Bukankah itu yang kamu butuhkan juga selama ini? Bukankah itu yang dibutuhkan oleh diri kita selama ini? Capek nggak sih mendem terus? Capek nggak sih ngalah terus? Nah itu kan yang membuat kamu pengen berteriak, bener nggak? Coba deh praktekin ini. Ini bener loh. Bahkan orang jadi ngerasanya lega banget, plong banget. Bukan setelah ke dokter, bukan setelah minum obat, tapi setelah melakukan hal sederhana ini dulu. Ya, ini emas dan kenyataan. Nah itu teman-teman yang bisa saya berikan kepada kamu sebagai bahan praktek. Cuman faktanya ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tidak bisa hanya mendengarkan seperti ini. Kalau kamu memang butuh banget curhat dengan saya siap menerima kamu. Caranya gampang. Lihat aja di deskripsi. Kalau memang ada slot silahkan kita berbicara, ngobrol dan curahkan apa yang jadi masalah kamu kepada saya ya. Saya siap membantu. Tapi silakan kamu praktekkan dulu materi ini. Ini emas loh. Dan ini kenyataan. Bener gak sih? Relate ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye.